Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan buat kesempatan kali ini gue mau bahas sesuatu yang jadi keresahan gue terutama soal oli. Dan salah satu alasan gue jualan oli adalah karena emang ada beberapa permintaan yang masuk. Cuman emang gue baru nyoba, ya karena baru nyoba gue kemarin kebetulan dapet penawaran dari Petronas Printa. Ya ini beberapa variannya. Ya, cuman yang bakal gue bahas di video kali ini adalah kenapa kita perlu ganti oli secara berkala. Nah, mungkin kalau misalkan kita ngomongin masalah ganti oli sejak zaman dulu ya, sejak zamannya ya kan dulu banget ya. Itu banyak yang mengira bahwa ganti oli itu sebenarnya nggak perlu-perlu banget ya. Bahkan ada anggapan bahwa ganti oli cuman sekedar gimmick marketing aja daripada bengkel-bengkel atau apa namanya mekanik ya atau sales-sales oli ya. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan kita sudah pernah merasakan yang namanya rasanya turun mesin gara-gara telat oli, ya telat ganti oli, itu mungkin anggapannya akan sedikit berubah. Terutama kalau misalkan kalian emang salah beli oli ya, atau lebih tepatnya kalian beli oli palsu ya. Gue pernah ngalamin satu kali ya masalah oli-oli palsu ini, cuman gue nggak bakal bahas tentang oli palsu karena bukan ranah gue ya. Cuman yang gue bakal bahas adalah kenapa emang kita perlu ganti oli. Dan seberapa tepat sih waktunya dan jenis oli apa yang cocok buat motor kita. Mari kita. Oke, ngomongin soal oli itu nggak cuman sekedar ngomongin soal pelumas di mesin ya, tapi juga punya berbagai fungsi penting dalam kendaraan kita ya. Mulai dari komposisinya, terus bahan yang digunakan dan variasi oli atau jenis-jenis oli yang sesuai dengan mesin kita ya, karena akan sangat berpengaruh langsung terhadap kinerja mesin motor kita ya, karena setiap motor punya karakteristik yang berbeda ya, baik motor matic, motor bebek, motor sport dan sebagainya ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal komposisi oli, sebenarnya ada beberapa poin penting ya. Yang pertama itu kita bisa lihat dari bahannya ya, bahan dasarnya ya, atau base bisa bilang itu uh, base oil ya, base oil yang bahan utama itu base oil. Terus yang kedua itu aditif ya, atau base oil itu minyak dasar ya. Kalau aditif itu bahan-bahan kimia yang biasanya ada, dan biasanya tiap merek atau brand itu punya racikan tersendiri ya. Ada yang zat aditifnya itu untuk bersihin karat ya, ada yang untuk emang sebagai biar dia nggak cepat panas ya kan, atau menstabilkan suhu lebih tepatnya ya, dan juga mengoptimalkan pembakaran. Itu tentu beda-beda ya. Zat aditifnya tiap merek tentu punya spesifikasi yang berbeda. Nah, kalau misalkan secara umum oli mesin itu terbagi jadi tiga varian ya, tiga tipe, yaitu ada oli mineral, oli semi sintetik, dan juga oli full sintetik. Nah, kalau oli mineral ini adalah jenis oli yang sepenuhnya menggunakan bahan dasar minyak bumi ya, yang langsung diolah, dan biasanya oli mineral ini lebih cocok untuk motor-motor yang emang dipakai untuk daily ya, yang lebih ringan itu kan, untuk jalan-jalan biasa aja itu cocoknya pakai oli mineral. Dan juga tipe-tipe motor lama ya. Terus kalau misalkan oli semi sintetik ini adalah campuran ya, kombinasi antara oli mineral dengan bahan sintetik. Ya, kalau oli semi sintetik ini cocok buat kita yang untuk harian kayak kerja itu kan, atau mungkin kuliah, sekolah dan lain-lain, itu bisa pakai yang semi sintetik karena sekarang juga kebanyakan pabrikan ngeluarinnya semi sintetik. Ya. Terus kalau misalkan yang full sintetik ini lebih cocok untuk performa yang lebih tinggi ya, untuk di balap misalkan itu pakainya full sintetik karena rekomendasinya bisa dipakai untuk motor-motor yang performanya tinggi atau cc-nya tuh besar. Itu biasanya pakai yang fully sintetik. Tapi juga sebenarnya bisa aja kalau misalkan kalian pengen untuk motor-motor biasa yang 110, 150 cc pakai yang full sintetik. Cuman emang harganya otomatis akan lebih mahal yang full sintetik ya, karena memang diperuntukkan untuk performa yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan kita ngobrolin soal oli mesin, tentu fungsi utamanya sebagai pelumas ya, karena kan dia emang diperuntukkan untuk itu. Tapi emang ada beberapa fungsi lain untuk si oli ini, di mana ini adalah hal yang mungkin jarang diketahui atau jarang kita lihat ya sebagai fungsi atau cara kerja si oli. Nah, salah satu fungsi lainnya adalah sebagai pelindung mesin. Jadi oli ini bisa bekerja atau berfungsi sebagai pelapis ya, yang melapisi permukaan dalam ya, permukaan logam di dalam mesin agar tidak cepat aus karena terjadinya gesekan yang terjadi selama mesin ini motor atau mesin motor ini dinyalakan ya. Jadi kalau misalkan kita tanpa oli ya, nggak ada oli di dalamnya, gesekan yang dihasilkan oleh mesin
akan terasa sangat besar ya, bahkan dapat menyebabkan keausan yang permanen. Tentu resikonya banyak ya. Nah, fungsi lainnya tentu adalah sebagai pengendali panas ya, atau untuk mengendalikan panas mesin. Kenapa? Karena saat mesin bekerja, suhu mesin dapat meningkat sangat tajam ya. Ketika mesin mulai dinyalakan itu sudah mulai meningkat. Nah, oli ini membantu untuk menyerap dan juga menstabilkan panas yang ada di dalam mesin. Jadi suhunya tetap stabil sehingga mesin nggak gampang overheat ya. Tapi juga ada beberapa kesalahan soal pengendalian panas ini, di mana oli ini untuk mengendalikan panas ya, bukan untuk mendinginkan secara dingin banget ya. Karena untuk pendinginan motor itu kalau misalkan terlalu dingin juga nggak bagus sebenarnya. Nah, fungsi lainnya adalah sebagai pembersih mesin. Ini berhubungan langsung tadi dengan zat aditif ya, karena oli juga bisa membersihkan kotoran dan juga residu yang terbentuk ya dari proses pembakaran ya. Ya makanya oli ini akan membersihkan ya. Makanya kenapa oli bekas biasanya warnanya hitam, walaupun ketika di awal oli baru itu kalau misalkan ini warnanya agak sedikit kuning keemasan gitu kan, dan mungkin beberapa merek lainnya warnanya beda-beda ya. Biasanya warnanya hitam, dan warna hitam itu adalah dari sisa-sisa atau residu dari mesin motor. Nah, jadi kenapa sih kita perlu ganti oli secara berkala ya? Kalau misalkan banyak di antara pengendara motor ini banyak yang masih menyepelekan, ya mungkin alasannya banyak ya, pertimbangannya mungkin karena terasa masih bagus ya kan, toh masih bisa dipakai motornya, atau masih masih bisa jalan itu kan, masih bisa jalan normal itu kan, ya nggak perlu ganti secara rutin walaupun sudah waktunya atau jadwalnya ya. Nah, padahal kalau misalkan kita mengikuti jadwal atau secara berkala kita ganti oli, justru bakal bisa berdampak positif buat kesehatan mesin kita ya, dan juga mengurangi biaya perawatan. Kalau alasannya adalah biaya perawatan, harus setiap bulan, setiap 2 bulan kali ganti oli, justru kalau misalkan kita rutin, justru akan menghemat biaya perawatan nanti di masa yang akan datang ya. Ini kembali ke fungsi utama tadi ya, yaitu untuk melumasi, untuk melindungi, dan juga untuk membersihkan mesin ya. Fungsi-fungsi dasar ini yang akan membuat mesin ini tetap prima, tetap sehat ya. Karena mungkin teman-teman yang sudah pernah turun mesin, sudah pernah servis berat ya, atau servis besar, tentu tahu berapa sih biayanya kalau misalkan servis besar itu ya sampai turun mesin. Mungkin teman-teman sudah bisa memperhitungkan ya berapa besaran itu kan. Oke, jadi alasan lain kenapa kita juga harus rutin ganti oli adalah untuk menghindari penumpukan kotoran yang dapat merusak mesin. Nah, ini kalau misalkan kasusnya kalian itu bukan ganti ya, tapi menambahkan oli, ini juga justru berbahaya ya, karena kalau cuma menambahkan nggak diganti, itu juga cukup berbahaya karena secara berkala itu oli ini membuat sisa-sisa kotoran dan partikel kecil yang terjadi ketika proses pembakaran terjadi. Ya, kalau misalkan oli kalian nggak ganti, maka kotoran-kotoran ini akan menumpuk di dalam mesin, ya, sehingga bikin oli itu kehilangan fungsi dasarnya, ya. Akibatnya kotorannya tentu akan menumpuk, menyebabkan korosi dan juga keausan pada mesin kalian di dalam, ya. Yang paling parah adalah bisa menyumbat jalur pelumasan, ya. Kalau misalkan sudah terlalu menumpuk sangat banyak dan bikin rusak permanen, alias kalian harus turun mesin ya, ini harganya akan sangat mahal tentu. Nah, lalu kapan waktu yang tepat buat ganti oli sebenarnya? Kalau misalkan kita ngomongin kapan waktunya yang tepat, tadi gue udah sedikit singgung ya, kalau misalkan kita ngomongin kapan harus ganti oli, kita bisa pilih dari beberapa hal, yang mulai dari jarak tempuh. Kalau misalkan motor yang sering kita pakai, kalau misalkan ngikutin jarak tempuh, rekomendasinya adalah 2000 sampai 3000 km sekali harus ganti ya rekomendasinya. Atau kalau misalkan nggak mencapai jarak tempuh, opsinya adalah berdasarkan waktu ya, dalam hal ini bulan. Kalau misalkan emang jarang ya, ini yang tipenya jarang dipakai. Tipe jarang dipakai itu biasanya ya ganti rekomendasi 2 sampai 3 bulan sekali ya. Kalau misalkan jarang dipakai dan jarak tempuhnya tidak melampaui ya, nggak nyampe 2000, nggak nyampe 3000 km. Itu bisa ngikutin mengikuti waktu ya. Tapi kalau misalkan kasusnya adalah motornya bukan jarang dipakai, tapi emang nggak dipakai sama sekali. Kalau misalkan nggak dipakai sama sekali, emang sih kan motornya
nggak bekerja ya, mesinnya nggak bekerja, tentu olinya tetap nggak menguap gitu kan dan lain-lain. Tentu tapi ada beberapa faktor yang bisa bikin kita perlu ganti oli ya, yaitu emang waktunya bisa kalian bisa 3 bulan sekali, atau enaknya kalau misalkan emang sama sekali nggak dipakai adalah di 6 bulan ya, atau kalau seminimal minimalnya 1 tahun ya, 1 tahun itu diganti ya. Kasusnya kalau misalkan olinya itu terlalu lama nggak dipakai, itu kan akan mengendap di bagian bawah ya. Ya, apalagi kalau misalkan di daerah kalian itu wilayahnya lembab ya, itu juga akan lebih berbahaya lagi kalau misalkan nggak diganti ya. Itu karena bisa terjadinya oksidasi ya. Oksidasi di mana nanti si mesinnya itu berkarat ya. Walaupun emang jarang terjadi ya, kemungkinannya kecil, cuman untuk menghindarinya kalian bisa ya udah seminggu sekali panasin aja ya, panasin aja, yang penting olinya sirkulasinya berputar. Tapi kalau misalkan rekomendasinya setiap 6 bulan sekali ya, atau mungkin setahun sekali minimal minimalnya itu kalian ganti olinya. Kalau misal sama sekali nggak dipakai ya itu. Tapi rekomendasi gue ya udah setahun sekali, tapi seminggu sekali dinyalain lah minimal ya 5 menitan ya, buat manasin aja biar olinya tersirkulasi. Cukup ya untuk misalkan kalian nggak harus ganti setiap 6 bulan atau 3 bulan sekali. Itu cukup. Nah, sekarang ke pembahasan bagaimana cara memilih oli yang cocok buat motor kita ya. Kalau misalkan masalah milih oli yang cocok ini tentu akan sangat-sangat personal ya, tiap tiap individu, tiap kita pasti beda-beda ya. Mulai dari gaya berkendara kita, mulai dari tipe motornya apa, gaya berkendaranya seperti apa, kondisi lingkungan seperti apa, itu akan sangat-sangat mempengaruhi pemilihan tipe oli ya. Gue nggak ngomongin soal merek-merek, bahkan yang merek di depan gue ini. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan tipe motor, kalau misalkan kita untuk motor matic misalkan, nah motor matic ini biasanya membutuhkan oli dengan kekentalan yang lebih rendah ya. Biasanya agar alirannya lebih lancar perputarannya. Karena untuk mendukung si mesin otomatis ini. Nah, biasanya pilihlah dengan kode SAE-nya itu 10W30 atau 10W40 ya. Nah, kalian bisa lihat dari kode yang tertera di bagian, ya tergantung ya di bagian mana. Di bagian sini kan ada nih. Ya, ini 10W40, 10W40 ya. Yang ini 20W40. Jadi tinggal liatin kodenya, lihat kodenya aja. Ya, kalau misalkan buat Matic segitu kurang lebih. Nah, kalau misalkan buat motor bebek atau kit itu biasanya olinya pakai kode SAE-nya itu 10W40 ya. 10W40 itu cukup kayak yang gue pegang nih. 10W40. Ya, ini 20W40. Atau 15W40 juga bisa ya kalau misalkan kalian mau. Ya, pemilihannya tergantung ya, bisa pakai mineral kalau mau buat motor-motor lama, atau semi sintetik ya. Kalau yang gue pegang ini pakainya semi sintetik atau fully sintetik ya, itu bisa kalian pakai ya, tergantung tipe uh, oli yang pengen kalian gunakan ya, dan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kekentalan atau viskositas ya, viskositasnya seperti apa. Nah, kalau buat motor sport gue rekomendasi pakai yang fully sintetik ya, yang fully sintetik bisa pakai yang 20W40 kayak yang gue pegang nih, buat Petronas yang F300 20W40 kalau misalkan buat motor-motor sport ya. Yang 20W bebas ya, mau pakai yang 20W50 juga boleh, nggak masalah, lebih bagus malah, karena bisa lebih tahan panas, dan juga untuk kalau misalkan terutama kalian memakainya emang untuk performa yang tinggi, untuk ya mungkin untuk balapan dan lain-lain, bisa pakai di atas 40 ya, mungkin pakai 50 ya, 20W50 gitu. Terutama kalau misalkan emang suhunya ekstrim. Tapi kalau misalkan emang kalian emang butuh yang tingkat kekentalannya tinggi di mesin motor matic, sebenarnya nggak masalah ya, selama emang kalian punya kebutuhan tersebut ya, punya kebutuhan tersebut untuk butuh. Kayak gue pernah satu waktu karena eh, mesin motornya itu udah mulai seal-nya kan apa istilahnya ya, udah mulai aus lah ya gue bilang, sampai di titik dimana kompresinya sering loss itu, buat jaga-jaga gue ganti ke tipe yang sangat kental ya, dan alhamdulillah bisa dipakai selama beberapa bulan ya, sekitar 3 bulanan sampai gue bisa untuk servis besar motor, sehingga
bisa pakai oli yang biasa ya, oli yang biasa standar aja ya. Jadi kalian bisa pilih ya sesuai dengan kebutuhan ya. Dan kode kayak 10W ini adalah tingkat kekentalannya ya. Angka kedua kayak 40, ya 30, 40, 50 ini menunjukkan kekentalan oli pada saat panas. Kalau 10W-nya pada saat dingin. Kalau kode di belakang itu pada saat panas itu. Semakin tinggi semakin bagus ya harusnya. Semakin tinggi semakin bagus. Tapi ya tergantung dari pabrikannya dia itu seberapa sih tingkat akurasinya ya. Nah, itu dia beberapa hal kenapa oli motor itu perlu diganti, atau oli mesin, dalam hal ini oli mesin perlu diganti. Ya, diantaranya itu pasti tentang hal perawatan ya, menghindari kerusakan yang lebih besar di waktu yang akan datang ya, dan juga pastinya untuk jaga-jaga ya ketika kita dalam perjalanan. Takutnya karena kita melewatkan bagian ini, walaupun sekarang kayaknya sih orang-orang sudah mulai pada melek soal hal ini ya, bahwa ganti oli itu nggak cuman gimmick marketing aja, walaupun mungkin ya masih ada ya, gue nggak tahu juga. Ya, jadi itu dia mungkin sekedar keluh kesah sharing gue hari ini ya. Kalau misalkan kalian emang lagi nyari oli, ya gue cuma nyediain Petronas Sprinta untuk saat ini ya, untuk saat ini. Tapi mungkin di antara kalian ada yang mau menawarkan juga boleh ya, bisa DM gue buat oli-oli tipe lainnya ya. Itu aja. Kalau misalkan kalian butuh oli Petronas Sprinta, pengen nyobain seperti apa, gue sebenarnya udah bahas di video sebelumnya soal Petronas Sprinta ini seperti apa karakternya dan apa aja varian yang dimiliki. Ya, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Yogi, bye bye.